Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Samuel Evan Prastia, NPM 2464092 dari kelas 4C Teknik Sipil. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 sendiri merupakan bagian penting dalam dunia kerja karena setiap aktivitas pekerjaan pada dasarnya memiliki potensi bahaya. Semakin kompleks suatu pekerjaan konstruksi, maka juga akan semakin tinggi juga risiko yang harus kita kendalikan. Sebagai gambaran, apabila pada suatu konstruksi kita mengalami kecelakaan kerja, baik yang ditimbulkan oleh pekerja ataupun engineer, kita seringkali mempertanyakan kenapa pekerja tersebut boleh jatuh, mengalami insiden kecelakaan? Apakah karena kesalahan pekerja? Apakah memang kondisinya tidak aman? Apakah prosedurnya tidak tersedia? Nah, melalui materi ini kita akan mengulik, membahas bahwa kecelakaan kerja tidak hanya dilihat dari kejadian akhirnya, tetapi juga kita boleh melihat apa penyebabnya yang mendahuluinya. Sebelum membahas pengertian K3, kita perlu mengenal lebih dekat bagaimana K3 berkembang dari waktu ke waktu. Apabila kita melihat daripada sejarahnya, perkembangan K3 sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi dan sistem kerja. Pada era evolusi industri sekitar abad ke-19, terjadi perubahan besar dalam cara manusia bekerja, terutama tenaga manusia yang mulai banyak digantikan oleh tenaga mesin, kemudian muncul metode baru dalam pengolahan bahan baku, kemudian pekerjaan mulai diorganisasikan dalam sistem yang lebih kompleks. Tetapi, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah munculnya penyakit yang berhubungan dengan pemajanan atau paparan terhadap kondisi kerja. Kemudian, masuk era industrialisasi. Pada tahap ini mulai berkembang berbagai bentuk pengaman seperti APD, safety device, dan alat-alat pengaman. Selanjutnya, masuk ke era manajemen. Pada tahap ini, K3 mulai dipandang sebagai suatu sistem yang harus dikelola. Muncul berbagai pendekatan seperti teori domino Heinrich, loss causation model, serta sistem manajemen K3. Jadi secara sederhana, semakin berkembang teknologi dan sistem kerja, maka akan semakin berkembang pula pendekatan K3 yang diperlukan. Perkembangan tersebut kemudian membawa K3 menjadi bidang yang jauh lebih luas daripada sekedar penggunaan alat pelindung diri. Dari perkembangan tadi, terdapat beberapa hal penting. Pertama adalah berkembangnya safety engineering dan ergonomi. Artinya, keselamatan mulai diperhatikan dari sisi bagaimana sistem, alat, dan pekerjaan dirancang. Kemudian berkembang juga kesehatan kerja dan pelayanan sanitasi. Jadi pada dasarnya, perhatian K3 tidak hanya ditujukan pada kecelakaan yang terjadi secara langsung, melainkan juga berfokus pada kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan seorang pekerja. Selanjutnya, berkembang konsep manajemen terpadu antara safety, health, and environment. Dan yang terakhir, ruang lingkup K3 tidak lagi hanya berada di lingkungan industri. Jadi K3 sekarang mempunyai cakupan yang jauh lebih luas. Perluasan tersebut juga menyebabkan cara perusahaan melihat keberhasilan program K3 ini ikut berubah. Dalam perkembangannya, orientasi program K3 juga mengalami perubahan. Dahulu, K3 banyak dilihat dari indikator negatif, misalnya berapa jumlah kecelakaan yang terjadi. Sekarang pendekatannya lebih diarahkan kepada indikator positif. Artinya, kita tidak hanya menghitung kecelakaan yang sudah terjadi, tetapi juga melihat seberapa baik perusahaan melakukan sebuah pengecekan. Pendekatan program juga berubah dari top down menjadi participatory approach. Artinya pekerja tidak hanya menerima perintah dari manajemen, tapi juga terlibat dalam penerapan K3. Jadi, prinsipnya adalah jangan menunggu kecelakaan terjadi, baru kita bertindak. Untuk memahami penerapan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan K3. Dari sisi keilmuan, K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan berbagai kejadian lain yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Kemudian, dari sisi filosofi K3,
merupakan pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja serta manusia pada umumnya, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi, apabila kita sederhanakan, ketika itu bukan hanya sekedar memakai helm atau pakai safety shoes, APD hanya salah satu bentuk penerapan, ketika sebenarnya mencakup kita merancang pekerjaan, mengidentifikasi bahaya, mengendalikan resiko, dan memastikan manusia dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Definisi tersebut kemudian dapat kita lihat juga dari sudut pandang praktisi. Dari sisi praktisi, ketika lebih ditekankan sebagai suatu upaya perlindungan. Tujuannya adalah memastikan tenaga kerja selalu berada dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan. Tetapi, bukan hanya pekerjaan yang diperhatikan, sumber dan proses produksi juga harus dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi, ada dua hal yang harus berjalan bersamaan. Manusia harus terlindungi dan pekerjaan harus tetap dapat berjalan dengan baik. Dari pengertian tersebut, kemudian dapat kita lihat apa saja tujuan utama dari K3. Tujuan K3 pada dasarnya dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Pertama yaitu melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Kemudian yang kedua menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga menjamin proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Jadi menariknya, K3 sebenarnya tidak bertentangan dengan produktivitas. Justru salah satu tujuan K3 adalah menjaga agar proses produksi tidak terganggu akibat kecelakaan, kerusakan alat, atau maupun masalah kesehatan pekerja. Kemudian, terdapat beberapa definisi K3 dari organisasi internasional yang memberikan perspektif yang jauh lebih luas. ILO dan WHO melihat occupational health and safety sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sosial pekerja pada tingkat yang baik. Jadi, kesehatan pekerja tidak hanya dilihat dari apakah pekerja mengalami cedera atau tidak, tetapi juga bagaimana kondisi pekerja fisik dan psikologis. Sementara, OSHA menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam memahami risiko terhadap keselamatan manusia dan properti, baik di lingkungan industri maupun lingkungan non-industri. Dari dua definisi tersebut kita boleh melihat satu hal penting, yaitu K3 merupakan bidang multidisiplin dan membutuhkan pendekatan secara ilmiah. Kemudian, ILO juga memberikan beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan K3. Menurut ILO sendiri, terdapat tiga prinsip dasar daripada K3. Yang pertama adalah work should take place in a safe and healthy working environment, yang artinya pekerjaan harus berlangsung dalam lingkungan yang aman dan sehat. Kedua, condition of work should be consistent with workers' well-being and human dignity, yang artinya adalah kondisi kerja harus sesuai dengan kesejahteraan dan martabat manusianya. Yang ketiga adalah work should offer real possibilities for personal achievement, self-fulfillment, and service to society, yang artinya sebenarnya pekerja harus memberikan kesempatan untuk pencapaian diri dan pengembangan individu itu sendiri. Jadi K3 sebenarnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah pekerja itu selamat, tetapi juga apakah lingkungan kerja adanya memang sehat, apakah kondisi kerja manusianya, dan apakah pekerjaan tersebut mendukung kesejahteraan daripada pekerjanya. Karena itu K3 melibatkan banyak sekali bidang ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku. Safety berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan kerugian akibat sebuah kecelakaan. Salah satu konsep pentingnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengendalikan risiko yang belum boleh kita terima. Jadi fokus safety adalah mengendalikan risiko agar kejadian yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kerugian dapat kita cegah. Kemudian terdapat health lebih berkaitan dengan derajat atau tingkat kondisi fisik dan psikologis seseorang. Ini penting karena tidak semua dampak pekerjaan langsung terlihat sebagai sebuah kecelakaan. Namun ada juga kondisi pekerjaan yang mungkin tidak menyebabkan cedera saat itu juga, tetapi paparan atau kondisi kerja tertentu dapat mempengaruhi
kesehatan pekerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi safety health saling berkaitan tetapi mempunyai titik fokus yang berbeda. Tujuan safety adalah mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari input, proses, hingga sampai output. Jadi keselamatan harus kita pikirkan sejak awal, bukan hanya ketika pekerjaan sedang dilaksanakan saja. Misalnya, pada proses konstruksi sebelum memulai pekerjaan sudah harus kita pikirkan bagaimana metode kerja, alat yang kita gunakan, kemudian bagaimana nanti kira-kira aksesnya, apa potensi bahaya yang boleh mengancam daripada keselamatan pekerjaan, kemudian bagaimana pengendaliannya. Dengan demikian, safety bukan sekedar tindakan setelah terjadi masalah, tetapi merupakan bagian dari suatu sistem pekerjaan. Apabila kita lihat di sini, implementasi keselamatan kerja ternyata terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah fasilitas operasi security, engineering, lingkungan, training, information system, medical, transportation, industrial hygiene, sampai test and evaluation. Ini menunjukkan bahwa ketiga tidak bisa dibebankan hanya kepada satu orang maupun satu departemen. Misalnya, engineering bertanggung jawab terhadap suatu aspek teknis, training berkaitan dengan kompetensi seorang pekerja, medical berkaitan dengan kesehatan, dan evaluasi digunakan untuk melihat apakah sistem yang diterapkan sudah berjalan dengan cukup baik. Jadi ketiga merupakan suatu sistem yang saling terhubung dengan satu disiplin dengan disiplin yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke safety hazard. Hazard dapat berasal dari berbagai sumber. Di sini contohnya adalah faktor mekanik, faktor listrik, kinetik, maupun substansi tertentu. Substansi juga dapat mempunyai karakteristik seperti flammable, explosive, combustible, and corrosive. Jika sumber bahaya tersebut kemudian melepaskan energi atau bahan atau secara tidak terkendali, maka dapat terjadi suatu yang kita namakan sebagai accident. Konsekuensinya dapat berupa injury, mulai dari minor, major, sampai fatal, serta dapat menimbulkan kerusakan terhadap suatu aset. Jadi perlu kita pahami adalah hazard merupakan sumber atau kondisi yang mempunyai potensi menimbulkan sebuah kerugian. Pada saat ini kita dapat melihat bahwa faktor ancaman risiko kecelakaan tidak hanya berasal dari tenaga kerja. Ada beberapa elemen yang saling berhubungan, yaitu tenaga kerja, alat, bahan, kemudian proses lingkungan kesehatan dan keselamatan. Misalnya, pekerja sebenarnya sudah terlatih, tetapi alat yang digunakan rusak, risiko tetap ada. Sebaliknya, alat baik, tetapi prosedur kerja atau kondisi lingkungan yang tidak aman, maka akan juga timbul suatu risiko. Jadi dalam melakukan analisis ketiga kita perlu melihat sistem secara keseluruhan, bukan langsung mencari siapa yang salah. Selanjutnya kita masuk ke konsep gunung es biaya kecelakaan. Konsep ini menggambarkan bahwa biaya yang terlihat dari sebuah kecelakaan sebenarnya hanya sebagian dari total kerugian yang ada. Biaya yang terlihat misalnya pengobatan dan perawatan korban, tetapi di balik itu terdapat biaya lain seperti kerusakan peralatan, kerusakan material, terganggunya produksi, biaya hukum, waktu yang digunakan untuk investigasi, kerja pengganti, lembur, sampai kemungkinan hilangnya bisnis dan reputasi perusahaan. Jadi satu kecelakaan bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar biaya pengobatan korban. Kemudian terdapat piramida kecelakaan. Di bagian paling atas terdapat kejadian yang paling serius seperti kematian atau kecelakaan serius. Di bawahnya terdapat kecelakaan ringan, kerusakan properti, near miss, kemudian tindakan dari kondisi yang tidak aman. Di materi ini ditunjukkan rasio 1, 10, 30, 600, dan 10.000. Inti dari yang ingin kita lihat bukan sekedar angka tersebut, tetapi bahwa sebelum terjadi kejadian yang serius, terdapat banyak kejadian atau kondisi yang sebenarnya dapat menjadi tanda adanya masalah keselamatan. Karena itu, pengendalian ketika seharusnya juga memperhatikan near miss dan unsafe condition, bukan hanya accident yang sudah terjadi. Kecelakaan kemudian menghasilkan kerugian yang cakupannya cukup luas. Kerugian bisa dialami oleh pekerja, perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Bagi pekerja, dampaknya bisa berupa cedera,
cacat, kemudian kematian, maupun dampak psikologis lainnya. Bagi perusahaan dapat berupa kerugian properti, biaya gangguan produksi, kemudian company image yang mungkin bisa jadi buruk. Jadi dampak kecelakaan sebenarnya bersifat berantai dan tidak berhenti pada korban yang mengalami kecelakaan itu saja. Insiden merupakan kejadian yang tidak diinginkan, tetapi pada saat kejadian tersebut belum tentu menghasilkan cedera atau sebuah kerusakan. Yang penting adalah kalau terdapat sedikit perubahan kondisi, kejadian tersebut sebenarnya dapat berkembang menjadi accident. Contohnya seorang pekerja menjatuhkan alat dari ketinggian, kemudian alat tersebut tidak mengenai siapapun. Artinya di situ tidak terjadi adanya korban. Tidak ada korban, tetapi kejadian tersebut tetap harus diperhatikan karena menunjukkan adanya sebuah potensi berbahaya yang mengancam risiko keselamatan masyarakat lainnya. Berbeda dengan insiden, insiden merupakan kejadian yang tidak diinginkan yang sudah menimbulkan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya dapat berupa cedera manusia, kerusakan barang, kemudian gangguan pekerja, maupun pencemaran lingkungan. Kalau kita gunakan contoh sebelumnya ketika alat jatuh tetapi tidak mengenai siapapun, itu merupakan sebuah insiden. Tetapi ketika alat tersebut jatuh dan mengenai seorang pekerja, menyebabkan cedera, maka sudah terjadi sebuah accident. Jadi sederhana, insiden merupakan sebuah potensi kejadian, sedangkan accident adalah merupakan hasil kerugian atau konsekuensi yang ditimbulkan sebuah kejadian. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa kecelakaan sebenarnya tidak terjadi hanya karena satu penyebab. Ada basic causes, yaitu penyebab dasar yang dapat berasal dari personal factors maupun environmental factors. Kemudian ada immediate causes, yaitu penyebab langsung yang dapat berupa unsafe act atau unsafe condition. Unsafe act berarti tindakan yang tidak aman, sedangkan unsafe condition merupakan kondisi atau kondisi kerja yang tidak aman. Kondisi tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya pelepasan energi atau bahan berbahaya yang tidak direncanakan. Dan akhirnya terjadilah insiden yang dapat menghasilkan personal injury atau property damage. Jadi ketika kita melakukan investigasi kecelakaan, kita tidak boleh berhenti pada jawaban pekerjanya salah. Kita harus mencari penyebab yang berada di belakang tindakan tersebut. Dari slide ini kita boleh melihat logika terjadinya kecelakaan sebagai sebuah mata rantai atau sebab akibat. Dimulai dari lack of control, kemudian basic causes, kemudian dilanjutkan dengan immediate causes, kemudian terjadi insiden, dan akhirnya menghasilkan sebuah losses. Yang menarik adalah kecelakaan semuanya bisa dicegah dengan memutus mata rantai tersebut sebelum mencapai pada tahap kerugian yang ada. Misalnya, kita menemukan kondisi tidak aman pada tahap awal. Kita bisa memperbaikinya sebelum terjadi insiden. Kalau insiden sudah terjadi, kita juga bisa melakukan investigasi atau perbaikan supaya tidak berkembang menjadi insiden yang lebih serius. Jadi pendekatan ketiga pada dasarnya adalah mencegah mata rantai tersebut sampai menghasilkan sebuah kerugian. Konsep mata rantai tadi kemudian kita hubungkan dengan teori domino yang dikembangkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931. Heinrich menggambarkan kecelakaan seperti rangkaian domino, setiap bagian saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam model tersebut terdapat rangkaian dari lingkungan sosial, kesalahan manusia, unsafe act atau unsafe condition, kemudian accident, dan akhirnya adalah injury. Analogi dominonya adalah ketika satu bagian jatuh dan tidak dikendalikan, maka dapat memicu bagian yang berikutnya. Oleh karena itu, prinsip pencegahan kecelakaan adalah bagaimana kita dapat menghilangkan atau mengendalikan salah satu mata rantai tersebut sebelum mencapai insiden. Jadi ketika kita melihat seseorang pekerja mengalami sebuah cedera, kita seharusnya tidak hanya melihat kejadian terakhirnya, kita perlu melihat apa saja yang terjadi sebelum kecelakaan tersebut terjadi.
Untuk melihat bagaimana teori tadi yang sudah saya jelaskan digunakan dalam kondisi sebenarnya, kita boleh coba aplikasikan pada kasus kecelakaan kerja pada sektor konstruksi. Misalnya, kasus tersebut adalah pekerja jatuh dari ketinggian. Misalkan terdapat pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di area lantai atas, kemudian pekerja kehilangan keseimbangan dan jatuh sehingga mengalami sebuah cedera. Kalau kita hanya melihat dari kejadian akhirnya, kita bisa mengatakan bahwa penyebabnya adalah pekerja tersebut jatuh. Tetapi kalau kita gunakan pendekatan daripada ketiga, kita harus mundur beberapa tahap. Yang pertama adalah hazard, yaitu menunjukkan pekerja yang berada di ketinggian. Kemudian kita bisa tarik risk atau risiko, yaitu potensi pekerja jatuh dari ketinggian. Kemudian ada unsafe condition, yaitu area kerja yang tidak memadai. Kemudian ada unsafe act, prosedur kerja atau keselamatan yang digunakan oleh pekerja ini tidak dijalankan atau tidak diindahkan dengan baik. Kemudian ada accident. Accident adalah di mana ketika pekerja tersebut jatuh. Kemudian ada loss, yaitu cedera atau gangguan ataupun suatu hal tindakan yang menyebabkan gangguan pekerjaan kemudian menimbulkan sebuah biaya. Dari sini kita dapat melihat bahwa accident bukan suatu kejadian yang berdiri sendiri. Ada rangkaian kondisi dan penyebab yang mendahulunya. Maka penerapan K3 seharusnya dilakukan sebelum insiden terjadi. Accident terjadi dengan mengidentifikasikan hazard, menilai risiko, mengendalikan kondisi tidak aman, meningkatkan kompetensi pekerja dan memastikan sistem pengawasan berjalan dengan cukup baik. Sekian, terima kasih.